هلا نينا، مرحبا. كيف حالك حبيبتي؟ كله تمام، كله كويس، الحمد لله بخير. Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nina Talks. Senang banget karena akhir-akhir ini Nina Talks bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda Wakatobi yang memiliki kisah-kisah inspiratif, penuh karya, dan mau berbagi kepada kita semua. Kalau kemarin Nina Talks sudah berkolaborasi dengan Kak Sri, yaitu salah satu founder dari Namika Wakatobi, berupa brand lokal packaging makanan yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, yaitu dari daun kelapa. Kemudian Nina Talks juga mengajak ngobrol salah satu putri Kaledupa, Anggi, yang merupakan founder dari wilokal.com, salah satu tour and travel agent di Pulau Kaledupa. Dan hari ini Nina Talks kedatangan tamu super inspiratif, seorang perempuan yang lemah lembut, masya Allah, dan sangat menginspirasi kita. Jadi di sini saya mencoba untuk merendahkan suara, untuk mencoba untuk lebih lembut, untuk mengimbangi suara beliau, karena setelah saya mendengar beliau, waduh, pelan dan lemah lembut banget suaranya. Jadi beliau ini merupakan salah satu putri Tomia dari Wakatobi, yang juga adalah alumni dari Unisulah Semarang, yang sekarang sedang bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Saudi Arabia. Kak Nur Anugrah Ali. Baik, kita langsung saja sapa Kak Nur yang sekarang sedang berada di Arab Saudi. Hai Kak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Halo juga Nina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak di sana? Alhamdulillah kabar baik, semoga Nina juga kabarnya baik ya, insya Allah. Amin, amin. Pokoknya stay safe and stay healthy terus ya Kak. Udah lama banget Nina Talk pengen sharing-sharing sama Kak Nur, dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Alhamdulillah bisa kesampaian. Saya juga senang bisa sering sama Nina. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dan semoga bermanfaat insya Allah. Sebagai tenaga medis yang bekerja di Saudi Arabia, bagaimana Kakak melihat suasana pandemi di sana Kak? Bagaimana pemerintahan Arab Saudi menangani wabah COVID-19 ini? Oke, berdasarkan yang saya tahu, karena waktu itu saya masih bekerja di salah satu private hospital yang ada di Saudi Arabia, khususnya di kota Mekah. Jadi Saudi Arabia itu mengumumkan pasien COVID-19 pertama itu pada tanggal 2 Maret 2020. Waktu itu sama dengan Indonesia mengumumkan hal yang sama juga. Jadi pada saat muncul kasus pertama di Saudi Arabia, kemudian pemerintahan itu langsung memblok atau mengumumkan bahwa penerbangan dari negara-negara manapun yang masuk ke Saudi Arabia tidak diperbolehkan lagi. Nah, saat itu jamaah-jamaah umroh padahal masih ada di Saudi Arabia, khususnya ada di kota Mekah dan Madinah. Banyak sekali jamaah-jamaah umroh yang tertahan waktu itu karena Saudi langsung mengumumkan untuk melarang penerbangan dari manapun, entah masuk maupun keluar dari Saudi. Jadi banyak yang tertahan di dalam Saudi waktu itu, khususnya dari jamaah-jamaah umroh dari negara manapun. Kadang ada jamaah yang baru sempat ke Madinah namun tidak bisa masuk lagi ke kota Mekah, pun ada jamaah yang ke kota Mekah tidak bisa lagi mengunjungi Madinah gitu. Jadi semua yang tertahan langsung diberhentikan. Kemudian selama 1 minggu atau lebih itu kita lockdown. Jadi Saudi Arabia itu benar-benar straight gitu, mengumumkan lockdown 24 jam. Kita nggak boleh kemana-mana. Jadi dendanya itu, kalau kita melarang, dendanya itu 10.000 rial atau hampir 40 juta rupiah. Nah, jadi tiap minggu atau tiap adanya kasus yang tinggi gitu di Saudi Arabia, mereka langsung mengubah sistem lagi gitu.
kayak dari 24 jam, kayak misalnya lockdownnya dari 8 jam pertama di waktu malam saja. Kalau kasusnya tinggi lagi, mereka lockdown, perketat lagi, tinggiin lagi jam lockdownnya, jam curfew-nya. Jadi kita itu cuma diberikan waktu berapa jam untuk membeli keperluan makan saja. Nah, setelah itu, di luar dari itu kita nggak boleh kemana-mana lagi. Dan kita kalau mau keluar diharuskan punya paper atau surat yang menyatakan bahwa kita itu keluar karena ada sesuatu hal yang darurat, atau misalnya kayak tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, pokoknya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit atau klinik. Mau keluar aja kita harus memperlihatkan ID kita gitu, kalau kita itu dokter atau perawat gitu, atau tenaga kesehatan gitu. Karena di Saudi sendiri polisi-polisi itu pada patroli di jalanan selama 24 jam. Jadi mereka itu gantian gitu. Tugas mereka yaitu untuk memantau orang-orang yang keluar di jam-jam lockdown atau di jam-jam curfew gitu. Jadi seperti itu Saudi. Kemudian satu persatu, kalau misalnya kasusnya tambah tinggi lagi, mereka itu misalnya dari Menteri Pendidikan akhirnya menyetop lagi anak-anak sekolah untuk tidak melakukan atau mengikuti sistem belajar dulu. Jadi gitu. Misalnya kasus didapatkan di lingkungan sekolah, maka Menteri Pendidikannya menutup atau meliburkan anak-anak sekolah. Kemudian Menteri Perhubungan juga, kayak misalnya tidak hanya pesawat tapi juga kayak kendaraan yang masuk dari kota, misalnya dari Mekah mau ke Jeddah, atau dari Jeddah masuk ke Mekah, atau dari Jeddah mau ke Madinah, kemanapun yang ada di negara Saudi, akhirnya itu ditutup. Jadi setiap kota itu menutup jalan untuk orang-orang masuk ke dalam kota mereka atau keluar ke kota mereka, karena menghindari adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi kurang lebih selama 3 bulan sampai 6 bulan itu Saudi itu benar-benar strict banget terhadap penyebaran COVID-19. Jadi mereka itu benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kemudian pencegahannya itu benar-benar dilakukan dengan baik. Dan Saudi itu masyarakatnya patuh gitu, karena setiap kali raja mengumumkan, misalnya dari malam, mereka itu langsung, masyarakatnya langsung taat gitu, langsung patuh, karena dendanya nggak main-main juga gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kasus di Saudi itu sudah menurun dan masih proses recovery. Insya Allah semoga Indonesia juga seperti itu, cepat sembuh, cepat recovery juga ya. Semoga kasus di Indonesia semakin membaik, pasien-pasiennya tidak banyak lagi yang terpapar virus COVID-19, dan semoga alam bisa kembali sehat insya Allah. Oh iya, dan sampai sekarang Saudi itu mempunyai salah satu aplikasi tertentu khusus yang dinamakan Tawakalna. Jadi aplikasi ini menyatakan bahwa kita itu sudah pernah melakukan vaksin COVID-19. Nah, jadi sekarang di Saudi itu kita jalan kemana-mana, mau masuk ke toko, mau masuk belanja, mau kemanapun, selalu ada security yang bertugas untuk mengecek status kita di Tawakalna, apakah kita sudah pernah vaksin atau belum. Kalau kita belum pernah vaksin, maka kita tidak boleh atau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam suatu tempat, entah itu
toko perbelanjaan atau kemanapun. Tapi kalau status tawakalna kita atau vaksinasi kita sudah pernah melakukan minimal 1 dos, itu kita udah bisa masuk insya Allah. Jadi Saudi itu seperti itu, mereka memiliki aplikasi khusus yang mendeteksi bahwa masyarakatnya itu sudah pernah melakukan vaksinasi. Semoga di Indonesia juga bisa segera melakukan kampanye vaksinasi kepada masyarakat-masyarakatnya, dan insya Allah semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal negatif yang terjadi, dan semoga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat kembali, insya Allah. Udah berapa lama sih Kak bekerja sebagai perawat di Arab Saudi? Jadi saya datang ke Saudi Arabia pertama kali pada tahun 2018, tanggal 13 Juni. Saya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di kota Mekah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Pada tahun 2020 bulan 9 kemarin, saya memutuskan untuk exit atau keluar dari rumah sakit tempat saya bekerja dulu. Kemudian pada tahun 2021 April kemarin saya datang lagi ke Saudi Arabia, alhamdulillah. Dan sekarang saya bekerja di kota Jeddah di salah satu private klinik yang ada di kota Jeddah. Cerita sedikit dong Kak, kenapa bisa sampai bekerja di Arab Saudi? Itu prosesnya kayak gimana? Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman perawat yang juga ingin bekerja di Arab Saudi. Jadi pada tahun 2017 saya menjalani pendidikan profesi nurse di kampus saya Unisula, Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula Semarang. Jadi salah satu program Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula Semarang ialah setelah mahasiswa profesi nurse lulus, alhamdulillah kita itu udah dijemput dengan lapangan pekerjaan gitu. Jadi Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula itu memiliki beberapa mitra kerjasama untuk menyalurkan mahasiswa-mahasiswinya ke rumah sakit yang menjadi mitra kerjasama kampus kami gitu. Nah, salah satu mitra kerjasama Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula yaitu dengan rumah sakit Awal Bros yang ada di beberapa kota. Saya sempat mengikuti interview juga waktu itu, namun tiba-tiba ada beberapa teman kami, ternyata mereka mengikuti interview ke Jakarta untuk bekerja di Saudi Arabia sebagai perawat. Nah, dari situ saya tertarik untuk ikut gitu. Tiba-tiba kampus kami dan dekan kami mendengar hal itu dan beliau mendukung kami gitu. Nah, akhirnya saya mencari tahu juga prosesnya bagaimana. Kemudian saya mendapatkan informasinya dari teman saya. Saya pun menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menyiapkan kurikulum viti kerja, dan kemudian dibantu dengan kampus dan dosen-dosen kami, akhirnya kami ke Jakarta untuk melakukan interview kerja dengan salah satu agensi yang menyediakan atau menjadi sarana tempat perawat-perawat untuk bisa bekerja ke Saudi Arabia. Di situ komunikasinya full in Arabic language or mix antara Arabic dan English Kak? Di Saudi itu komunikasinya ada dua, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris karena Saudi itu didominasi oleh pekerja-pekerja dari luar Saudi. Ada yang dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Nigeria, Egyptian, Sudanese, terus Pakistani, Bangladesh, Iraki, Yamani. Jadi banyak banget
negara-negara muslim yang ada di Saudi itu untuk bekerja? Banyak sih. Jadi otomatis dari perbedaan berbagai negara itu yang menyatukan kita itu adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dan kemudian karena kita bekerja di lingkungan Saudi Arab gitu, jadi otomatis kita komunikasinya sama orang Arab kan. Sebenarnya beberapa orang Arab itu mengerti juga bahasa Inggris, tapi ada juga yang belum semua mengerti. Jadi otomatis kalau kita bekerja di lingkungan Arab, ya kita harus juga belajar untuk bisa komunikasi dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi kita juga belajar bahasa Arab. Jadi komunikasinya dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan orang-orang asing dan bahasa Arab dengan warga Saudi yang ada di sini. Jadi di rumah sakit itu ya kadang komunikasinya mix, sama pasien aja komunikasinya mix. Jadi kadang dalam pembicaraan satu kalimat itu mix gitu, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya gitu. Seseru itu. Wah, seru juga ya, jadi bisa belajar bahasa Arab gitu. Oh ya, selama bekerja sebagai perawat di Saudi Arabia, kesulitan apa aja sih yang Kak Nur alami? Apakah pernah homesick gitu, kangen, tiba-tiba kangen dan pengen balik, buru-buru balik ke Indonesia? Atau mungkin ada culture shock, kaget dengan budaya-budaya dari Arab Saudi sendiri? Kesulitan, mungkin pertama kali datang ke Arab ya, itu kayak mengalami culture shock, Masya Allah. Terutama di bahasa, kaget, what? Mereka bilang apa, bahasa Arab gitu kan. Soalnya kan yang dipakai di Saudi itu bahasa Arab Amiyah, juga bahasa Arab gaul gitu. Jadi agak beda dengan bahasa Arab pesantren gitu. Jadi kayak kaget aja, duh mereka bilang apa. Kadang sama pasien itu ditanya pakai bahasa Arab, perawatnya nggak ngerti. Kita tanya pasien pakai bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Jadi kayak kadang bicaranya itu pakai bahasa isyarat awal-awalnya gitu. Terus dari bahasa, kemudian dari lingkungan. Soalnya kan di Indonesia panas juga, tapi nggak panas-panas kayak di Saudi. Apalagi waktu itu pertama kali saya datang bulan Ramadan dan memasuki bulan Hajj, dan itu panas banget sampai 40 derajat. Jadi kayak oh my god, kayak ini apa, ada ya orang yang hidup di sini. Awalnya gitu. Tapi lama-lama betah. Jadi panas banget di sini. Di dalam ruangan itu dipenuhi AC. Jadi seluruh bangunan yang ada di Saudi itu pasti ada AC-nya, karena kalau nggak ada, oh my god, itu panasnya minta ampun deh. Terus airnya di ruangan kita kedinginan. Terus kalau mau mandi panas banget airnya, tanpa mesin untuk pemanas air, langsung otomatis gitu. Terus lingkungan, kemudian makanan. Nah, dulu pertama ke Saudi itu kayak shock makanan, semua nggak masuk. Cuma hal-hal yang kayak berbau nasi atau nugget itu masuk, tapi yang lainnya kayak pas masuk di dalam mulut dikeluarin lagi, ini apaan. Jadi gitu, kayak shock banget. Aduh, nggak bisa nih di sini, nggak bisa banget. Tapi semakin lama, alhamdulillah ternyata enak, masuk juga ternyata. Dan itu adalah yang dirasakan oleh jamaah-jamaah umroh dari berbagai negara, khususnya di Indonesia itu. Kalau kita ketemu jamaah umroh itu yang dikeluhkan adalah makanannya kok gini daging semua gitu. Seperti yang saya rasakan dulu. Budaya di sini di Arab Saudi kita harus hati-hati sih. Kita harus mengenal hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kayak di kota Mekah, waktu saya bekerja di kota Mekah, jadi senyum ke pasien itu nggak boleh loh. Kita nggak boleh sembarang melemparkan senyum kepada pasien kita, karena bagi mereka hal itu adalah menggoda atau menyatakan bahwa kita suka mereka. Padahal
budaya di Indonesia itu kan senyum itu adalah tanda kita bahwa kita itu menghargai mereka, menghargai seseorang. Tapi di sini enggak. Jadi di Saudi, khususnya di kota Mekah ya, itu jangan coba senyum-senyum gitu, apalagi pakai lipstick yang menggoda. Jangan ya. Makanya di Mekah itu lebih nyaman kita pakai niqab atau tutup masker gitu, itu kita lebih terlindungi. Selain itu ada lagi nggak sih Kak budaya-budaya unik dari Arab Saudi yang buat Kak Nur itu kaget gitu? Wah ini kok beda banget ya sama di Indonesia. Selain itu di kota Mekah dominan masyarakat warganya itu pakai baju hitam. Jadi kalau kita pakai baju berwarna pada saat keluar rumah itu rasanya itu kita, oh my god, menjadi menjadi orang yang on point gitu, yang dilihat orang. Jadi agak malu sendiri. Jadi itu khusus di Mekah. Jadi waktu di Mekah itu ya baju berwarna itu hanya dipakai di dalam asrama aja. Tapi kalau keluar kita harus pakai abaya atau pakai abaya, itu lebih nyaman sih kalau pergi kemana-mana. Terus kita harus mengerti juga budaya-budaya Saudi, kayak kita nggak boleh menyimpan rambut di bawah bantal, nanti kita dikiranya kayak persugihan atau apa gitu. Pokoknya di Saudi itu tidak boleh membicarakan tentang politik, nggak boleh. Jadi saya dulu pernah izin ke manajer saya orang Saudi untuk mengikuti kajian. Seketika saya dikasih tahu mau kemana, ditanya sedetail mungkin, di sini kamu harus hati-hati, nggak boleh mengikuti hal-hal yang berbau gitu, yang straight politik atau mazhab gitu, nggak boleh sih diceritain di sini. Ya di sini itu satu pemimpin, semua manusia mengikuti. Jadi nggak ada pembahasan saya yang benar, kamu yang salah, enggak. Di sini semuanya sama. Bedanya bekerja di Indonesia dan bekerja di Arab Saudi itu apa Kak? Bedanya